Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa dengan NIM 22106112201111. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari penelitian yang saya baca dengan judul Sintesis Nanokitosan Termodifikasi Natrium Klorida, aplikasinya sebagai pengawet kayu sengon oleh Anissa Primaningtyas dan teman-teman dari Departemen Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini ada pendahuluan. Kitosan merupakan senyawa biopolimer alami turunan kitin, yang mana pengawet yang non-toksik, biodegradable, dan biocompatible. Ini menjadikannya pilihan aman dan ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengawetan kayu. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi kitosan sebagai bioinsektisida dan anti jamur pada kayu, menunjukkan potensi besar dalam melindungi kayu dari organisme perusak. Lalu keunggulan nanokitosan dan tantangan stabilitasnya. Nanokitosan memiliki ukuran partikel kecil, memungkinkan penetrasi lebih baik ke pori-pori kayu. Namun, nanokitosan rentan aglomerasi atau penggumpalan dan sedimentasi, mengurangi stabilitas dispersi. Lalu, penambahan ion garam NaCl bertujuan meningkatkan stabilitas nanopartikel dan homogen untuk ukuran selama penyimpanan. Tujuan dan metode penelitian, yaitu aplikasi nanokitosan yang dimodifikasi dengan ion garam NaCl sebagai pengawet kayu sengon dengan faktor waktu simpan nanokitosan dan konsentrasi kitosan. Bahan utamanya yaitu bubuk kitosan 94,88% disetilasi, asam asetat, terus sodium tripolifosfat, dan NaCl. Lalu kayu sengon yang berusia 7 tahun dan rayap kayu kering. Yang selanjutnya ada metode yaitu dispersi ketosan yang dilakukan dalam asam asetat dari konsentrasi 0,2% sampai 0,8%. Lalu sodium tripolifosfat ditambahkan untuk cross-linking. Yang kedua ada modifikasi NaCl, yang NaCl-nya sebesar 3% berat per kolom, ditambahkan dan diaduk hingga homogen untuk stabilitas. Yaitu masa penyimpanannya dispersi disimpan dari 0, 3, atau 7 hari sebelum aplikasi ke kayu sengon. Lalu sampel kayu direndam dingin dalam nanokitosan selama 4 hari. Hasilnya morfologi dan ukuran nanokitosan. Konsentrasi kitosan yang lebih tinggi menghasilkan partikel nanokitosan yang lebih besar. Bahkan mikropartikel ada yang lebih 1000 nanometer pada konsentrasi 0,6% dan 0,8%. Waktu penyimpanan mempersempit tentang ukuran partikel. Penyimpanan 7 hari menunjukkan distribusi paling homogen berkat penambahan NaCl. Visualisasi dan pola gigitan rayap. Analisis SEM atau scanning elektron mikroskopi menunjukkan nanokitosan menutupi permukaan kayu. Sampel 0 hari memiliki penutupan tidak merata karena aglomerasi. Sebaliknya, sampel pada 7 hari menunjukkan penutupan hampir sempurna dengan partikel seragam yang meresap lebih baik. Pola gigitan rayapnya merata pada sampel 0 hari, partikel tidak seragam. Lalu pada 7 hari terpusat, yaitu rayap menghindari area yang tertutup pada pola gigitannya. Hasil berikutnya yaitu absorpsi, retensi, dan mortalitas rayap.
Nilai absorpsi dan retensi nanokitosan pada kayu sengon memenuhi standar minimum retensi lebih besar retensi 8 kg per meter kubik. Konsentrasi 0,4% menunjukkan absorpsi tertinggi, yaitu 78,27 kg per meter kubik. Karena partikel yang stabil dan seragam, mortalitas rayap pada sampel yang diawetkan lebih tinggi dari kontrol, menunjukkan nanokitosan efektif membunuh rayap kayu kering. Lalu ini ada tabel dari nilai absorpsi retensi rata-rata pada variasi konsentrasi kilogram per meter. Ini konsentrasi dari penambahan NaCl. Bisa dilihat pada absorpsi rata absorpsi lebih tinggi pada konsentrasi 0,4% dan rata retensi yang tertinggi pada 0,6%. Lalu ada tabel ketiga, yaitu nilai absorpsi dan retensi rata-rata pada berbagai waktu penyimpanan dengan satuan kilogram per meter kubik. Di sini rata absorpsi bisa dilihat lebih tinggi di hari ketiga, 67,14, dan rata retensi pada hari ke-7, yaitu 9,72. Mekanisme dan perilaku rayap. Kematian rayap meningkat setelah minggu pertama pengamatan. Total ada 16 sampai 19% mortalitas. Lalu kitosan bekerja dengan mengganggu protozoa di sistem pencernaan rayap, mencegah pencernaan kayu. Lalu ukuran nanokitosan memengaruhi pola gigitan, ada yang merata dan terpusat. Kesimpulannya, nanokitosan termodifikasi NaCl melapisi kayu, namun belum sepenuhnya efektif mencegah serangan rayap kayu kering. Lalu ukuran partikel yang seragam pada hari ketujuh penyimpanan menghasilkan penutupan merata dan pola gigitan terpusat. Perlakuan yang terbaik yaitu pada konsentrasi 0,4% menunjukkan absorpsi tertinggi dan retensi memenuhi standar SNI. Untuk rekomendasi pengembangan lanjutan perlu penelitian lebih lanjut untuk dispersi nanokitosan yang lebih meresap ke dalam kayu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.